jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Make me a blessing, make me a blessing, make me a blessing out of my life, my Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Sahabat Morning Grace, kita diajak oleh Ira Wilson, penulis lagu ini, untuk menjadi berkat. Make me a blessing, make me a blessing to someone today. Apakah Anda dan saya hari ini sudah dan mau menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita? Mari kita mengawali hari penuh berkat ini untuk menjadi berkat buat orang lain. Tetapi kita awali dengan doa lebih dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi ini, supaya kami terus dipenuhi dengan anugerah-Mu, supaya kami terus memancarkan anugerah-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, siapakah kita sehingga kita dipanggil untuk menjadi berkat dan memberkati orang-orang sekeliling kita? Mari kita lihat bersama-sama dari Efesus 1 ayat yang kelima. Efesus 1 ayat yang kelima. Mengapa kita yang diutus? Kok bukan orang lain? Mungkin sebagian di antara kita bertanya-tanya juga, kenapa saya yang harus menjadi berkat? Kenapa bukan orang yang kaya saja? Atau kenapa bukan dia, ya orang yang lebih sukses dari saya? Kenapa saya yang diutus untuk menjadi berkat? Efesus 1 ayat yang kelima. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Mari kita perhatikan dengan seksama ya. Dalam kasih, atau karena kasih dan anugerah Allah, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sejak semula kita dipanggil dan diajak menerima anugerah Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Luar biasa bukan? Kita ini anak-anak Tuhan. Kenapa kita bisa menjadi anak-anak Tuhan? Ya tentu saja ini sola gratia, sola fide. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Hanya karena Allah penuh kasih. Hanya karena kita mau menerima Dia dan mengimani Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Barang siapa menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, demikianlah kita mulai renungan kita ini dengan meyakini dulu bahwa anugerah Tuhan kepada kita begitu besarnya. Karena kita dipanggil bukan menjadi sekedar umat orang percaya. Kita dipanggil bukan cuma sekedar menjadi para murid Yesus. Kita dipanggil bukan cuma sebagai orang yang punya keyakinan atau menjadi sahabat-sahabat Yesus. Tetapi lebih dari semuanya itu, kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. Tentu saja kalau Yesus itu anak Allah yang tunggal, A-nya besar ya. Anak-anak Allahnya juga besar. Kalau kita ini anak-anak A-nya kecil, artinya kita menjadi anak Allah karena karya Yesus, anak Allah yang sejati, yang tunggal, penebus kita itu. Nah,
pertanyaannya. Lalu apa konsekuensinya? Kalau kita meyakini anugerah Tuhan bahwa kita adalah anak Allah. Artinya sebagai anak kita punya tugas dong. Seperti saudara-saudara sekalian sebagai seorang anak di tengah keluarga. Apa tugas saudara sebagai anak? Kalau saudara bukan anak dari sebuah keluarga, Anda tidak perlu peduli dengan keadaan rumah tangga itu, bukan? Kalau kita bukan anak, Anda nggak peduli dengan situasi rumah itu kotor, atau rumah ini ada persoalan ini itu, atau rumah ini membutuhkan kerjasama. Kenapa? Itu bukan rumah saya. Itu bukan orang tua saya bukan siapa-siapa di rumah itu. Tetapi sebaliknya, kalau Anda ada di rumah Anda sendiri, dan Anda adalah anak dari keluarga itu, Anda tidak bisa bilang bahwa rumah yang kotor ini bukan tanggung jawab saya. Kita tidak bisa bilang saudara kita bukan tanggung jawab saya. Kita sebagai anak yang pertama kita harus sadar bahwa kita dipanggil betul-betul menghayati bahwa sebagai anak-anak Allah kita punya tanggung jawab melakukan tugas-tugas keluarga Allah. Satu, saling mengasihi satu sama lain sesama anak. Yang kedua, tentu saling melayani satu sama lain sesama anak. Yang ketiga, yang mengerjakan tugas-tugas seorang anak di tengah keluarga. Melayani gereja Tuhan. Mengapa kita mau melayani di gereja? Dan kita seringkali tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan kita harus mengeluarkan banyak dana, waktu, tenaga untuk melayani gereja Tuhan. Kenapa? Karena kita ini anak. Seorang anak melayani rumah bapaknya tentu saja tidak meminta bayaran atau tidak meminta gaji atau upah. Mengapa dia tidak minta gaji dan upah? Karena dia seorang anak, bukan orang upahan. Itu sebabnya kita melayani Tuhan di gereja kita dengan penuh sukacita tanpa bayaran. Dengan penuh sukacita. Sukacita, sukarela. Jadi seorang anak punya tugas-tugas. Yang kedua, sebagai seorang anak juga mengerjakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh bapaknya. Kalau ayah kita, ibu kita menugaskan kita sesuatu, tentu sebagai anak kita senang melakukannya. Artinya kita diberi kepercayaan untuk melakukan tugas-tugasnya. Dengan kata lain, kenapa kita mengerjakan tugas-tugas kita? Memberitakan firman kepada banyak orang supaya mereka percaya Tuhan. Melayani dunia ini, membuat dunia yang lebih baik. Karena Tuhan memberi tugas kepada kita. Supaya melayani sesama. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah Tuhan. Karena itu kita melaksanakannya dengan gembira. Kenapa kita melaksanakannya dengan gembira? Sekali lagi karena kita adalah anak-anaknya. Yang ketiga, saudara, seorang anak juga mewarisi sesuatu dari orang tuanya. Apa yang kita warisi? Oh, banyak sekali dan begitu luar biasa. Karena kita mewarisi kerajaan Allah, rumah Bapa. Karena itu kita tidak takut pada waktunya. Nanti Tuhan memanggil kita. Ketika Tuhan mengajak kita pulang ke rumah Bapa, kita nggak takut karena kita kembali ke rumah Bapa yang memang diwariskan buat anak-anak Tuhan. Yang kedua, kita dapat warisan apa? Kekayaan kerajaan Allah. Dan kebenarannya, karena itu kita hidup di dalam kerajaan Allah dengan senang. Firman Allah kita beritakan, karena firman Allah adalah kekayaan kita, sukacita kita. Tentu saja dan masih banyak lagi yang bisa kita wariskan kepada yang warisan Allah yang kita syukuri, yang juga mau kita wariskan kepada anak cucu kita. Tentu saja kita ingin keselamatan itu kita ceritakan, kita bagikan kepada orang-orang sekeliling kita. Karena itu warisan yang berharga. Yang kita terima dengan cuma-cuma. Yang juga kita akan bagikan dengan cuma-cuma. Buat semua orang. Supaya mereka semua mengenal Allah. Dan percaya kepada Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga semua orang diberkati oleh Tuhan. Seperti kita. Sehingga semua orang juga boleh menjadi anak-anak Allah. Seperti kita. Di dalam kasih kita. Dan semua orang yang percaya kepada Yesus. Menjadi anak-anak Allah. Biarlah dengan demikian kita menikmati indahnya hidup. Karena hidup ini adalah hidup yang sudah diwariskan Tuhan kepada kita. Dunia yang baik, keluarga yang baik, bangsa yang baik, dunia yang menyenangkan, yang perlu kita jaga, kita rawat, bahkan kita buat lebih baik lagi. Nah, kesimpulannya, sebagai anak-anak Bapa, ada kebahagiaan, sukacita yang kita rasakan, tapi juga ada tugas, tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Juga ada sukacita menerima warisan kerajaan Allah yang kekal. Yang kita syukuri, yang kita ceritakan buat semua orang. Nah, akhirnya, sahabat Morning Grace, maukah saudara dan saya menghayati dan bersyukur betul sebagai anak-anak Allah.
Kalau begitu apa yang akan Anda lakukan hari ini sebagai anak-anak Bapa? Mari ceritakan Yesus pada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Biarlah mereka mengenal betapa hebatnya warisan kerajaan Allah yang Yesus berikan. Pengharapan yang Yesus janjikan. Dan juga kasih setia pemeliharaan Allah yang selalu melingkupi kita dan anak-anak kita. Dan semua orang yang mau menjadi anak-anak Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang terkasih. Bahkan Allah selalu peduli, menjaga, melindungi, memberkati anak-anaknya. Nah, kalau kita sudah diperlakukan luar biasa oleh Allah sebagai anak-anaknya, sekarang bagaimana sikap kita? Mari kita juga bersikap demikian penuh kasih pada orang-orang sekeliling kita, supaya dunia mengenal Bapa kita yang baik, menerima Dia, dan memuliakan Dia melalui hidup mereka. Biarlah dengan demikian seluruh bumi akhirnya boleh menjadi anak-anak Bapa juga. Betapa bahagianya kita punya banyak saudara di dunia ini. Dan juga nanti di rumah Bapa yang kekal. Banyak orang-orang di sana menjadi anak-anak Bapa dalam persekutuan yang kekal di rumah Bapa. Mari kita lakukan tugas kita. Jadilah suami yang baik, istri yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Jadilah pribadi-pribadi yang memiliki hidup dengan karakter Kristus. Sebab Dia adalah teladan buat kita semua, anak-anak Allah. Maukah saudara? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar hari ini mensyukuri anugerah Tuhan. Ketika kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh karena cinta Tuhan, karena anugerah dan kasih Allah. Dan kini kami ingin menghidupi itu dalam sukacita yang besar. Dan kami ingin bagikan dalam wujud sikap, kata, dan perbuatan yang sesuai sebagai anak-anak Allah. Kami ingin memuliakan-Mu ya Bapa melalui sikap, kata, perbuatan kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara mau menjadi berkat, ayo seperti lagu ini, make me a blessing. Itulah doa kita. Tuhan, jadikan aku berkat buat orang-orang di sekelilingku. Mungkin hari ini ada orang membutuhkannya. Mari kita jadi berkat. Make me a blessing. Make me a blessing. Out of my life, may Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior,